Iya karengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa assalamualaikum dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Pemirsa, ingat kata-kata Pemirsa. Sekian. Pemirsa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, orang tua dari Fatih Rizky Mubarok kelas 3E dan Fatan Azami Mubarok kelas B1. Saya Ais, orang tua dari Ashraf Muazzam Zaki Ramadhani Wibowo kelas 5C dan Asyam Suwan Abrisam Wibowo kelas B2. Di sini kalau saya sih untuk pendidikan untuk saat ini ya Pak ya, yang lebih penting itu ke agama. Nah seperti contohnya ibadah kayak gitu-gitu, karena anak sekarang lihatnya sudah ke HP terus. Jadi untuk sholat, untuk apa, kita kalau nyuruh harus di opiak-opiak terus gitu loh Pak. Nah kalau makanya saya milih sekolah di sini karena yaitu tadi untuk sholat mereka udah nggak perlu disuruh lagi. Jadi langsung dengar adzan, langsung mereka wudhu, ngambil alat sholat, nah langsung ini kayak ngaji maghrib itu juga seperti itu. Nah itu yang menjadi pertimbangan saya yang pertama seperti itu Pak. Kalau saya pun sama, ya pendidikan yang paling saya utamakan adalah tentang agama. Selain agama, saya juga ini mencari yang benar-benar menanamkan karakter sejak dini, Pak. Kenapa saya milih seperti itu? Ya kita tahu sendiri zaman sekarang yang kayak gini, kalau misalnya kita tidak dididik dari apa ya? Awal, dari awal sejak dini lah. Ya kalau tidak dididik sejak dini, nanti kita nggak tahu kedepannya anak-anak kayak gimana. Jadi fondasinya itu yang paling penting buat saya untuk karakter dan agama. Kebetulan kalau saya sih nggak survei Pak, karena dulu saya TK Sabilillah, alumni. Ya, saya sendiri alumni sini. Jadi gimana-gimana itu kepingin anak saya itu sama seperti saya. Jadi ngikutilah kayak gini. Tapi saya kan SD nggak di sini karena pindah keluar kota. Kalau suami saya kan memang bukan orang Malang. Jadi ya udahlah ngikutin apa katanya mamanya kayak gitu. Karena sudah mungkin sudah pernah ya Pak ya di sini. Jadinya ya oke lah sekolah Sabilillah kayak gitu-gitu. Kalau saya dulu untuk si kakak, saya harus survei ke beberapa sekolah. Itu saya mencari informasi mana yang cocok untuk saya. Seperti itu. Terus kayaknya yang saya paling condong ke Sabilillah untuk saat itu. Untuk kakak, dia mulainya dari SD. TK-nya dia tidak di sini. Cuman kalau untuk adik memang dari TK sudah saya masukkan sini karena nanti biar saya nggak pusing untuk masukkan ke SD-nya, itu tinggal masuk gitu Pak. Jalan mungkin ya Pak ya, jadi udah ada jalannya, jadi kita udah mikir-mikir lagi kayak gitu. Udah ngerti, oh pendidikan Sabilillah kayak gini, ya udah adik langsung masuk ke sini gitu Pak. Kalau dia dari TK Bu ya? TK, dari TK semua ya. Kalau yang untuk adik karena kan pandemi, jadi nggak saya sekolahkan PAUD. Jadi untuk TK kemarin dia agak sedikit-sedikit males lah ya Pak ya, mungkin nggak pernah tahu sekolah itu seperti apa kayak gitu. Jadi langsung karena kan gitu tadi, karena saya di sini, terus yang keduanya juga kan kakak sudah SD di Sabilillah, biar jadi satu nganterin, biar nggak pindah-pindah kalau yang lain kayak gitu. Kalau kesan pembelajarannya sih lumayan oke ya Pak ya untuk sekarang ini, karena tapi kan tiap anak ya beda-beda ya Pak ya untuk
kayak pelajaran dapatnya kayak gimana. Kalau anak saya alhamdulillah sih yang nomor 1 oke lah untuk pelajaran. Tapi kalau yang nomor 2 itu tadi karena dia nggak pernah ngerasain PAUD ya. Kalau menurut saya sih itu jadi agak ini. Tapi sekarang sudah mulai mau lah kayak gitu karena kan ada kakaknya. Nah terus kakaknya di samping itu kan nanti kamu kalau nggak sekolah nanti gini loh kayak gitu. Jadi dia akhirnya ngikutin kakak lah. Ya kita juga pelan-pelan sih Pak karena anak pertama sama kedua juga beda juga gitu. Kalau yang kakak kamu harus kayak gini tertata gitu. Dia oke mau. Kalau yang nomor 2 ini kayak kurang lah ya. Kurang mau. Tapi saya percaya lah kalau di sini memang apa kata gurunya gitu. Berarti kakaknya lebih memotivasi ya? Ya lebih memotivasi kakaknya. Oke, Kalau saya yang paling berkesan di sini tuh Pak ya, menurut saya semua anak itu unik. Nggak ada anak yang anak ini lemah atau apa gitu ya. Jadi anak itu dikembangkan sesuai bakat dan potensinya. Misalnya kalau anak yang dia lemah di pelajaran ya, itu ada anak yang berbakat di olahraga atau seni, itu mereka bakatnya melejit banget gitu. Ya Allah, Masya Allah, saya tahunya itu saat anak saya kelas 3, kelas 4 itu mereka semua nggak ada anak yang biasa menurut saya disabilitas itu. Semuanya itu melejit dengan potensinya masing-masing gitu. Dan diwadahi ya di sini. Iya, diwadahi dan Terus juga disabilitas itu kalau menurut saya ini kayak dari sekolah lain kayak beda gitu Pak. Kayak pelajarannya sudah lari banget gitu loh. Tapi alhamdulillah anak-anak meskipun nggak belajar itu kok nilainya fantastis semua ya. Maksudnya oke gitu loh. Jadi saya sampai kaget ini bener apa enggak ya? Kamu bisa enggak ya? Tapi nilainya kok Kan memang harus tuntas di sini nggak ada PR kan? iya lah itu. Iya, Nilainya lagi juga nggak ada PR karena mamanya juga sudah wow. Gitu tadi Pak, karena ibadahnya juga ya. Karena di tepat waktu lah gitu loh. Jadi kalau di sini sholat duhur, asar mereka kan sudah ini ya. Meskipun adik pulang sekolah pun karena dia nggak duhuran di sini, di rumah itu langsung ganti baju, langsung wudhu, langsung sholat. Mau berangkat sekolah pun karena kakak kebiasaan sholat duha, jadi dia aku belum sholat duha, ini sudah jam berapa? Jam 6.10, ayo. Ya sudah, jadi sebelum sekolah kita harus melaksanakan sholat duha dulu. Kecuali kalau hari Jumat kan memang sholat duha di sekolah. Nah kadang kakak minta berangkat pagi, tapi karena si adik nggak ada kan sholat duha, nah jadi kakak mau menunggu dia sholat duha dulu, kadang berjamaah kayak seperti gitu. Sama juga sih, cuman beda ya kalau misalnya anak Mbak Widya ini untuk sholatnya dia lebih teratur gitu ya. Kalau anak saya untuk sholat duha sih masih agak susah, cuman dia kalau misalnya dengan suara azan dia itu langsung dua-duanya itu langsung ambil air wudhu berangkat ke masjid itu. Anak saya nggak sholat di rumah ya. Terus yang kedua, dia kalau disabil ini kan beda dengan sekolah lain ya, ada kegiatan yang namanya PJBL. Ini membuat anak itu lebih berpikir kritis, terus berani tampil di depan umum. Sama satu lagi itu anak juga dilatih untuk berbahasa Inggris ya. Walaupun sudah TK, bahasa Inggris sama bahasa Arab itu mereka sudah punya beberapa kosakata gitu loh. PJBL kalau untuk kakak sama adik sih dia merasa seneng ya Pak ya, karena kan buat-buat gitu loh. Jadi kan biasanya membuat anak tuh kreatif juga. Terus apa yang ada, nih aku nggak punya ini, aku tuh harus beli karena aku besok itu mau buat ini gitu. Ya sebenarnya kalau menurut dirasa tuh ribet ya Pak ya, tapi anak-anaknya seneng gitu loh. Jadi kan kita gimana harus mendukung ya kegiatan anak-anak biar itu tadi kata Mama Azam itu biar lebih kritis, terus kreatif kayak gitu udah seneng gitu loh buat kayak gitu. Kan di sekolah lain kan nggak ada ya mungkin ada, mungkin bahasanya beda atau gimana, karena kita juga termasuk dalam pelajaran juga gitu loh. Jadi kan anak-anak harus bersaing dengan teman-temannya. Aku harus membuat proyek ini lebih bagus dari temanku biar bisa kayak gini kan kayak gitu. Sama satu lagi Pak, untuk PJBL ini kita itu merasa anak ini membuat sesuatu proyek ya, itu di luar nalar kita gitu loh. Ya, bener. Masya Allah, dia kok bisa ya bikin sesuatu seperti ini gitu. Dan dia itu dihubungkan sama
ilmiahnya dan dari segi agama juga kadang gitu ya. Kehidupan sehari-hari juga. Iya, benar-benar. Kan kalau zaman kita dulu kan kayak gitu kan paling kita juga masih main bekel, nggak ada lah kepikiran. Tapi anak-anak sekarang itu sudah, wow, gitu loh. ininya sudah main gitu loh. Nggak, kita tuh nggak nyadarin kalau anak-anak kita tuh pinter gitu loh Pak. Ya dalam arti tanda kutip tuh mereka tuh bisa. Padahal gurunya cuma ngarahkan tuh, kamu nanti seperti ini ya, nak kamu seperti ini. Tapi mereka sudah bisa jalan sendiri loh. Itu yang membuat, oh anak-anak ini memang, ya itu tadi unik ya Pak ya. Jadi untuk ininya itu memang beda. Nah sekarang apa mungkin perkembangan zamannya memang lebih ini ya Pak ya. Kadang itu malah nggak diarahkan, jadi guru itu hanya memancing dengan pertanyaan gitu. Jadi jadinya dia proyeknya seperti apa gitu. Kalau mahal itu sebenarnya relatif nggih Pak nggih. Karena kan tiap orang ekonominya beda-beda nggih. Nanti kalau saya bilang mahal, wah kayak gini. Kalau bilang murah, padahal ternyata murah gitu loh. Terus kalau di sini fasilitas seperti itu worth it lah Pak ya. Masalahnya kan karena kita SPP segitu, kita sudah include makan, dapat catering, ya. Terus habis itu untuk ekstrakurikulernya kita juga tidak sudah perlu masuk bayar di situ gitu loh. Terus pilihan ekskulnya juga banyak. Nah kayak gitu mungkin kalau di sekolah lain kita nggak nyebutkan merek di mana-mana, cuman sepengetahuan saya itu bayar lagi gitu loh Pak ya. Ada beberapa yang bayar untuk lagi. Catering kayak gitu-gitu mereka mamahnya ikut atau enggak catering berarti kan bayar lagi. Jadi kayak apa ya, tingkerentil gitu loh Pak ya. Kalau di sini kan sudah Kalau di ikut jadi total satu itu gitu loh. Sama aja. selisihnya dikit banget gitu loh. Paling 100 atau 200 Ya, enggak sama sampai. aja. Terus ada juga yang cerita mamanya itu malah itu apa? Ekstrakurikuler itu harus bayar. Gitu. Makanya kalau di sekolah lain kan kayak eskul kan nggak wajib nih Pak. Soalnya kan mungkin ada yang bayar, ada yang enggak. Lah kalau di sini kan kita sudah include SPP, jadi mau nggak mau anak ini kan harus ikut. Tapi di sini eskulnya itu kan pilihan anaknya sendiri. Jadi memang ya iki wis senenganmu kayak gitu loh. Jadi sudah dapat lah dari sini gitu loh Pak. Mungkin kalau memang dia kepingin yang lebih wow, mungkin kita arahin keluar juga ya, mungkin dengan les kayak gitu-gitu. Tapi di sini sih sudah oke sih Pak. Sudah masuklah pas hari Sabtu tuh so. Jadi lebih inilah. Terus dengan mahalnya ini gimana? Enggak ya? Sama juga sih, relatif juga ya. Udah dapat semuanya gitu loh. Worth it lah menurut saya lah Pak dengan harga segitu. Anak pulang udah tinggal istirahat saja, kecuali yang orang tuanya menginginkan anaknya yang lebih, jadi dia pasti akan mengikutkan les ini itu gitu. Menurut saya sudah sih. Agama semua ngaji. Udah semua. Jadi kan kita nggak usah, misalnya pulang sekolah nggak usah ngaji lagi gitu loh. Tapi kalau kita memang kepingin anaknya lebih yang untuk ngajinya yang wow gitu kan, baru oke lah kita iniin. Tapi lihat pulangnya sudah sore, terus sudah anak-anak. Tapi kadang anak-anak itu unik ya Pak ya, karena kalau di sekolah atau pulang itu capek, tapi setelah disuruh main kok baterainya ini full lagi gitu loh. Nggak ada Padahal capeknya. pulangnya 3:30 gitu loh. Tapi si kakak ini selalu main sampai, makanya saya sekarang jemputnya nggak pernah selalu on time 3:30 atau jam 3 lebih 1/4 tuh nggak pernah. Jadi saya jemputnya berangkat pun dari rumah saya jam 4. Sampai sini kan jam 4:15, 4:30. Jadi anaknya sudah capek, udah pulang, mau pulang gitu. Kalau kan nggak mau pulang dijemput. Iya Pak, anak saya pun seperti itu. Jadi dia rumahnya dekat ya, tapi nyampe rumah itu kadang jam 4 lebih baru nyampe rumah gitu. Masih main di sekolah? Iya, cinta sekolah. Pindah sekolah. Kayaknya lebih suka di sini Pak. Si adek pun seperti itu. Mama jangan jemput itu ya, tepat waktu, jemputnya telat saja soalnya mau main dulu gitu. Itu loh, jadinya anak-anak ini memang rada-rada aneh nih Pak. Mungkin terakhir Bu, harapan ke sekolah Sabila gimana? Untuk sekolah Sabilillah menurut saya ini sudah bagus, pertahankan, dan mungkin untuk fasilitasnya lebih diperbaiki gitu aja. Kalau untuk saya sih fasilitasnya memang sudah oke yaitu, tapi kan karena masjid juga sudah diperbarui, terus mungkin untuk kelas ya udah oke lah sih Pak, mungkin ya cuma sedikit-sedikit lah apa yang perlu ditambah gitu ya, tapi ya nggak semua kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya kalau mama-mama kepingin masukin anak di sini udah oke lah Pak, dengan harga segitu saya kira udah lah top banget lah pokoknya. Oh, Masya Allah.
Guna meningkatkan layanan pembelajaran bahasa asing yang berkualitas dan bermakna bagi siswa, maka Sekolah Islam Sebelah Malang melalui Kasubag Pembelajaran Multilingual melakukan kerjasama dengan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Penandatangan MOU kerjasama kedua lembaga ini dilakukan pada tanggal 26 September 2023 di Kampus 2 Lembaga Pendidikan Islam Sebelah Malang, Jalan Terusan Ikan Piranha Atas, nomor 135, Lowowaru, Malang. Bentuk kerjasama yang akan dilakukan selanjutnya adalah kegiatan pendampingan pembelajaran, supervisi pembelajaran dan asesmen pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa Jerman. Mama-mama semua yang kepingin mendaftarkan anak-anaknya di Sekian dari kami, semoga dapat menginspirasi pemirsa Sisma TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.